Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, melatih konsentrasi, fokus, dan disiplin tentu saja menjadi satu kesatuan dari olahraga tembak. Kali ini kita akan melihat kegiatan salah satu komunitas shooting club yang tentu saja sudah banyak mencetak prestasi. Siapakah mereka? Yuk langsung aja kita berkenalan. Halo viewers, aku Vera. Hari ini aku akan melaksanakan hobi aku nih di sela-sela kesibukan aku di hari libur aku. Mau tahu kegiatan aku hari ini apa, hobi aku apa, pokoknya seru. Ikutin aku hari ini ya. Halo viewers, sebelum persiapan aku mau kasih lihat dulu nih tempat di mana aku akan melaksanakan hobi aku. Hobi aku itu yaitu menembak. Kebetulan hari ini aku akan melaksanakan olahraga tembak AAIPSC namanya. Itu olahraga menembak dengan airsoft. Yuk kita lihat lapangannya kayak gimana. Ini stage-stage-nya, kita sebutnya stage. Jadi ada berbagai macam stage dengan kesulitan masing-masing. Bisa dilihat kan? Ini contoh-contoh stage-nya, jadi berbagai macam stage ada di olahraga ini. Ada tingkatan 1 sampai level banyak lah ya. Tergantung tingkat kesulitannya, jadi nanti kita ikutin aja gimana ya. Kita ikutin persiapan dulu ya, come on. Oke viewers, sebelum kita lanjut ke persiapan, aku mau kasih info nih. Kalau menembak itu pada dasarnya kita harus safety, dan zero accident. Jadi kita harus persiapkan banget perlengkapan untuk safety-nya, yaitu kacamata untuk menembak, dan kalau di senjata api itu ada earplug namanya. Nah, sekarang kita siapkan unitnya yuk. Ini kacamatanya ya. Jadi sebenarnya olahraga nembak ini aku nggak sengaja menekuni dunia tembak yang sebelumnya aku sama sekali nggak tahu malah. Jadi aku taunya dunia menembak itu identik dengan kekerasan ya, arogansi, terus yang sok jagoan lah. Tapi ternyata begitu aku masuk ke dunia tembak ini, itu berubah semua. Jadi waktu itu aku nggak sengaja ngantar teman aku yang memang mau masuk klub tembak. Dia minta temenin nih, akhirnya masuklah kita. Dianya nggak aktif, aku yang malah aktif karena ternyata bikin lagi. Jadi di olahraga tembak itu kita diajarin gimana caranya mengenal olahraga tembak itu apa, gimana, semua ada tata caranya, nggak ngasal. Jadi yang kita lihat di luaran itu, yang suka petantang-petenteng, bawa senjata, bawa unit, itu dipastikan mungkin dia bukan anggota klub tembak. Karena kalau anggota klub tembak itu mereka pasti tahu ada aturannya, nggak boleh sembarangan membawa unit, nggak boleh sembarangan bersikap dalam membawa unit tersebut. Nah,
Makanya aku belajar itu semua di dalam klub tembak ini. Oke viewers, ini safety area namanya. Nah di safety area ini kita hanya boleh memegang unit atau memakai unit di sini. Untuk mic-nya sendiri, ini kita nggak boleh ada di sini. Jadi kita ambil unit aja dulu ya. Untuk isi mic-nya, kita di area terpisah. Yuk, ikutin aku. Di Tangerang Selatan ada 8 klub ya, sekarang ada tambah 1 kemarin baru 9 klub. Nah ini salah satu klub Cula Shooting Club, salah satu memang yang pengkaderannya untuk di Tangerang Selatan, atlet-atlet di lingkungan penembakan ini memang paling baik ya selama ini kalau saya tanya-tanya kepada teman-teman yang lain. Nah dan atletnya banyak juga yang anak-anak dan remaja. Ini sesuatu yang bagi kita membanggakan ya. Ada juga yang wanita, perempuan bisa dilihat nanti cukup banyak sekarang bergabung di lingkungan Perbakin khususnya Tangerang Selatan. If you finish, unload and so clear. Di sini kita akan isi magazinnya. Karena isi magazin nggak boleh di safety area ya. Kita hanya unit aja tadi. Ini namanya peluru BB. Ini cara ngisinya. Oke, kira-kira gini. Nanti diisi sampai sekitar 18 atau 22 gitu. Oh iya, aku mau memperkenalkan teman-teman komunitas aku nih. Ini sebagian dari teman-teman komunitas aku, Cula Shooting Club namanya. Kebetulan hari ini baru pada menang lomba kemarin, jadi euforianya masih berasa banget. Medali-medalinya semua dibawa, unit-unitnya semua sedang lagi dipamerkan. Yuk kita lihat aja. Oke viewers, nah kebetulan nih lagi ada Kabid AAIPSC aku. Kita panggil aja yuk untuk menjelaskan supaya kalian lebih tahu apa itu sebenarnya AAIPSC. Mas Diki, boleh kemari sebentar ya? Mas Diki, coba sapa viewers dulu deh. Halo viewers semua. Ya, kenalkan ini Mas Diki, Kabid AAIPSC kita nih. Nah, kita tanya yuk sama Mas Kabid ini, AAIPSC itu sebenarnya apa dan gimana? Coba Mas Diki dijelaskan. Oke, makasih. Jadi AAIPSC itu adalah suatu olahraga tembak reaksi ya, dimana kalau di apinya itu IPSC gitu, karena di kita airsoft, jadi itu ada action air gitu nyebutnya, maka ada turunannya AAIPSC. Namun rulesnya, peraturannya gitu ya, semua itu sama gitu sama yang api. Nah, tembakan ini, jadi dia bedanya dengan yang kalau tembaknya di tempat presisi, kalau ini dia lebih reaksi gitu ya. Reaksi itu jadi ada stage-nya, ada perpindahannya, ada target yang macam-macam tuh ditembaknya, ada yang flat, ada yang paper gitu, dan itu ada penilaiannya masing-masing. If you finish, unload and so clear. Clear. Hammer down, holster. Hai viewers, kita mau latihan nih, tapi sebelumnya aku kasih lihat nih ada siapa aja di sini. Selain ada orang dewasa, kita juga ada juniornya loh. Kita lihat yuk anak-anaknya. Hai anak-anak. Oke, ini anak-anak yang udah pada berprestasi loh. Lihat dong medalinya, mereka keren-keren loh. Nah, di sini ada Om James juga yang bakal menjelaskan kenapa anak-anak nih bisa ikutan olahraga ini. Oke, pada umumnya olahraga menembak sangat digemari oleh dewasa. Namun, untuk olahraga AAIPSC itu anak-anak juga boleh diizinkan, ya karena kita membangun olahraga menembak menjadi fun. Kemudian, tapi dengan catatan kita selalu mengutamakan safety.
Ya karena safety dalam olahraga menembak sangat diutamakan. Seperti itu. Kita tanya sama anak-anak ini ya, mereka tuh seneng atau enggak sih sebenarnya sama olahraga ini? Kita coba, anak-anak pada seneng nggak sama olahraga ini? Seneng banget apa seneng aja? Seneng banget. Semangat dong berarti. Coba sapa viewers, halo viewers gitu. Halo viewers. Ikutan kita yuk. Ikutan kita yuk. Oke, terima kasih viewers. Mengapa ini bagus menurut saya selaku Ketua Perbakin Tangerang Selatan yang baru, karena kita kan tahu di lingkungan penembakan begini, Perbakin itu melatihkan beberapa hal yang nilai-nilai yang bagus ya, seperti misalnya nilai kedisiplinan. Kita lihat anak-anak tadi ya, mulai kecil-kecil mereka sama pelatih, sama walaupun diawasi oleh orang tua, mereka dilatih bagaimana bersikap disiplin, bagaimana mengamankan senjata, bagaimana dia bersikap dengan temannya. Juga di situ dilatih kebersamaan. Mereka dalam tim, dalam kelompok sangat dilatihkan di situ. Saya kira ini sesuatu olahraga yang mungkin bagi orang tua kalau punya anak-anak silahkan untuk bergabung di Perbakin. Di samping kita juga memang ingin mengembangkan ya atlet-atlet junior baru-baru yang muda-muda, baik lelaki maupun perempuan, untuk ikut serta berprestasi di bidang menembak ini. Oke viewers, bagian terpenting nih ya di olahraga menembak udah pasti unitnya dong. Nah unit ini ada banyak macamnya, ada banyak tipenya. Kita minta jelasin yuk sama yang ahlinya. Di sini ada Om Agung, kebetulan teman komunitas aku. Beliau ini wah ahlinya banget deh tipe-tipe senjata. Kita tanya sama beliau ini. Om, Oke, Mbak Vera. ini kan banyak banget nih Om ya senjata-senjata. Boleh tolong dijelaskan nggak sama viewers tipe-tipe senjata bedanya apa aja dan kelebihannya apa, kekurangannya apa di antara senjata-senjata ini, cara pakainya pun gimana? Silakan Om. Sedikit meluruskan Mbak Vera bahwa yang ada di sini display kita menyebutnya bukan senjata, tapi unit. Karena kenapa? Memang dari ininya akan berbeda dengan senjata api. Jadi kita di komunitas menyebutnya adalah unit, sebutnya adalah unit. Jadi mungkin kalau Mbak Vera bisa lihat ada beberapa jenis unit yang digunakan dari mulai rifle, terus kemudian ada handgun. Handgun juga ada dua macam, ada tipenya, ada yang handgun jenis high kappa, ada juga yang Glock. Nah, untuk saya mulai dari unit rifle dulu. Unit rifle itu ada dua jenis, ada yang AEG menggunakan cara kerjanya dengan listrik, jadi dengan model elektrik. Terus kemudian ada yang namanya GBBR, gas blowback rifle. Jadi jenisnya akan lebih seperti aslinya. Jadi dari mulai ininya juga berjalan itu sama seperti aslinya. Jadi bisa dibilang replika. Replikanya kalau dari sisi replikanya sama, bisa dibilang 1:1. Wow. Terus kemudian ada ini unit yang genggam, ada jenis high kappa dan juga dari sisi Glock. Cara kerjanya sama, menggunakan gas blowback. Jadi ada gas yang digunakan untuk mengaktifkan. Saya izin, mohon saya lihat dulu. Silakan, Om. Jadi akan bisa dilihat bahwa cara kerjanya itu sama seperti aslinya. Jadi slide-nya itu maju mundur, slide-nya maju mundur. Sama juga ada safety-nya. Jadi buat karena memang di olahraga ini yang sangat dikedepankan adalah keselamatan tentang safety. Jadi bagaimana tidak hanya aman untuk petembaknya, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Oke, ini mag yang digunakan untuk mengisi BB, kita menyebutnya mag magazine. Ini nanti dimasukkan ke dalam masing-masing unitnya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Oke, berarti secara unit tadi udah dijelasin ya sama Om Agung. Nah, sekarang kita mulai latihannya yuk, viewers.